Shalom Bapak Ibu. Kita pada pagi hari ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, puja dan puji syukur sungguh kami panjatkan kehadirat-Mu di pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas lawatan dan pimpinan-Mu, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, jika pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah mengikuti hari kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja maupun yang di rumah menyaksikan melalui online. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Beri kami hikmat-Mu ya Bapa. Beri kami hati, supaya hati kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati pikiran dan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mohon pengampunan. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami, perbuatan kami yang kurang benar di hati Tuhan. Biarlah Kau kuduskan, Kau sucikan kami. Biarlah setiap puji-pujian yang akan kami panjatkan ke hadirat Tuhan, Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang akan kami panjatkan di hadirat-Mu merupakan persembahan kami yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bertugas, mulai dari terima tamu, juga yang pemain musik, juga memimpin pujian, juga yang kameramen, juga LCD. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga Engkau pakai terus biar menjadi berkat di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Pak Vicky Rai yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi mereka dengan kuasa firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan, yang sudah dipersiapkan akan disampaikan di mimbar ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sarana dan prasarana yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan, listrik dan alat-alat lain. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya rangkaian semua mulai dari awal hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita pujikan, beri hormat padamu.
hormat padamu, patut pujilah Kudus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Bila hormat padamu, bila hormat padamu, mulia, 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 bila hormat padanya. Mulia, 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 bila hormat padanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 111 ayat pertama sampai kedua. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita berkumpul di tempat ini mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah di pagi ini pula mari kita memperhatikan kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Bukan hanya beberapa hari ini, tetapi jika ada kita merasa kita telah melakukan dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan, mari kesempatan pagi ini kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam pengakuan doa. Pengakuan dosa pribadi dimulai.
Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini dalam ibadah kenaikan Tuhan. Kami masih boleh berkesempatan untuk bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kasih anugerah yang sudah Tuhan beri di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, segala yang kami lakukan. Pagi ini pula kami mau bersyukur Tuhan atas pengampunan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Anugerah, kasih, rahmat yang sudah Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur atas segala sesuatunya. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Dan biarlah di hari-hari mendatang Tuhan memimpin kami, menolong kami untuk kami boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan ajar kami dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kami boleh betul-betul menjadi kesaksian yang indah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dalam surat Roma pasal 5 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mengundang untuk Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Di rumah juga silakan bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Mari bersama-sama pada pagi hari ini bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang kuasa, Dia Raja, layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Mari pagi ini kita rayakan kemenangan, kebesaran, kedahsyatan Tuhan kita. Haleluya. Batu garam yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 Kau kekal mulia Tuhan. haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita bersorak-sorai. Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. katakan Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya.
katakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan, Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus sekali lagi, Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan, oh, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat Katakan dunia. agung, Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Sekali lagi yang lebih meriah lagi, haleluya. Puji Tuhan, kita diberi kuasa karena Tuhan telah naik kemudian dengan Roh Kudus untuk memberitakan berita besar Injil keselamatan. Haleluya, ku diberi kuasa. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, dan kau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi kawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi kawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman,
iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan kepada umat-Mu Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan 104. Bisa ditayangkan sehingga bisa oke sudah ya. 1, 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Haleluya. Wanita menyanyikan dari awal. Setiap musim
bersama-sama kita nyatakan kepada Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah Yes, Lord. jaminan. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. lebih dahsyat, lebih sungguh, katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Atas kasih anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dan kami sudah memuji Tuhan di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan pimpin kami melalui Roh Kudus, memberi kami fokus yang baik selama kami mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kembali shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih Tuhan ya, kita bisa ada di sini, bisa bersama-sama masih menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di pagi ini. Dan ini saya merasa seperti di awan-awan dengan mimbar yang sangat tinggi ini ya. Jadi kayak ikut naik ke surga ini. Di atas bisa melihat ke bawah gitu ya. Kurang di atas di plafon ini dikasih awan-awan, udah bagus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan kembali mengambil dari ayat yang cukup terkenal, cukup sering kita baca di perayaan-perayaan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu dalam Kisah Para Rasul 1 tadi ya. Dan teristimewa lagi di dalam ayat 8 secara khusus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Tema firman Tuhan pagi ini, maukah engkau dipakai Tuhan? Kalau perayaan Natal kita bersyukur karena Tuhan telah datang dan menjadi juru selamat kita, ya. Juru selamat telah datang. Dan hari Paskah kita bersyukur Sang juru selamat telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Kenaikan Tuhan, biasanya kita juga bersyukur bahwa Dia telah naik dan menyiapkan tempat untuk kita. Tetapi pagi ini kita diingatkan juga ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan sebelum naik ke surga. Dan seharusnya kita bersyukur juga dengan itu. Yaitu apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita buka di dalam Matius kembali, Matius pasal 28 ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kalau kita membaca tadi, kita melihat bahwa ada mandat amanat agung untuk kita. Dan kita harus bersyukur bahwa kenaikan Tuhan mengingatkan kita. Bukan hanya kita harus bersyukur bahwa kita telah dipilih, kita telah diselamatkan. Tetapi kita juga harus bersyukur bahwa ada amanat, ada tanggung jawab yang Tuhan tinggalkan untuk kita kerjakan bersama-sama. Yaitu apa? Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga tema firman Tuhan pagi ini adalah berupa sebuah pertanyaan. Maukah engkau, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Pertanyaan itu yang bisa menjawab kita di dalam perenungan kita sehari-hari kepada Tuhan, dalam perenungan kita merefleksi setiap panggilan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan itu akan terjawab di dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Maukah engkau dipakai Tuhan?
Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan secara maksimal? Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Dalam ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kalimat selanjutnya adalah, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat dipakai oleh Tuhan? Dalam Kisah 1 ayat 3, setelah Yesus disalib, kemudian dia bangkit. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Apa yang dilakukan? Berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada kembali berulang-ulang diskusi firman Tuhan. Murid-murid seolah-olah mereka selama ini bersama Tuhan, memahami firman Tuhan. Tetapi pada waktu Kristus disalib, bahkan pada waktu penampakan Yesus, terbukti ternyata pengenalan firman Tuhan mereka cukup dangkal. Pengenalan firman Tuhan mereka tidak dalam. Sehingga mereka butuh dikuatkan, butuh diteguhkan, butuh kembali mengenal firman Tuhan dengan baik. Oleh karena itu 40 hari pada waktu Yesus menampakkan diri berulang-ulang, bukan hanya sekedar menampakkan diri, tapi mengajarkan kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa dipanggil, banyak orang yang rindu melayani, bahkan banyak orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan tetapi meremehkan pengajaran firman Tuhan, meremehkan untuk mengenal firman Tuhan lebih jauh lagi. Sehingga bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan? Yang pertama adalah kita harus bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau tadi pertanyaan tema, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ya, aku mau. Maka kita harus lakukan yang pertama. Bertumbuhlah di dalam pengajaran firman. Banyak orang melayani, tetapi meremehkan pengajaran firman. Sementara saya menghadiri sebuah ibadah, seorang pengkhotbah berkali-kali mengolok-olok kelompok teologi yang belajar bahasa Ibrani dan Yunani. Karena berkali-kali saya hadir itu di dalam ibadah yang sama, dengan pembicara yang sama, dan berkali-kali saya mendengar hal yang sama. Tidak ada gunanya belajar Ibrani, tidak ada gunanya belajar Yunani. Seorang pemimpin gereja tidak boleh meremehkan pembelajaran firman Tuhan secara akademis. Pembelajaran firman Tuhan secara teratur, secara sistematis. Betul, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tapi Roh Kudus membawa kita kepada pembelajaran firman yang rapi, pembelajaran firman yang betul-betul bertanggung jawab, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Sehingga tidak seperti para murid-murid yang sudah lama dengan Kristus, tetapi kemudian masih menanyakan di dalam ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Salah mengerti, salah memahami mengenai siapa Yesus dan mengapa Yesus ada bagi mereka. Setelah sekian lama bersama dengan mereka, tidak betul-betul memahami maksud dan tujuan Yesus, pengajaran Yesus di dalam kehidupan mereka. Sehingga butuh waktu di mana Yesus harus betul-betul mempertajam,
mereka terhadap pengajaran firman Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan pengajaran firman Tuhan berdasarkan semangat melayani, aku melayani. Tetapi tidak mau dibimbing di dalam Bible study. Bahkan saya mengenal beberapa guru-guru agama di beberapa sekolah yang kemudian menjadi guru agama. Tetapi setelah menjadi guru agama tidak mau lagi dipimpin. Untuk apa? Belajar firman lebih jauh lagi. Pembelajaran firman Tuhan bagi orang-orang tertentu seperti pendapat mereka bahwa itu adalah ekspresi kesombongan rohani. Hal ini salah. Pembelajaran firman Tuhan secara akademis, secara rapi, bahkan rajin membeli buku-buku rohani untuk menunjang pembelajaran dia. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi belajar akan firman Tuhan. Bagi beberapa orang dianggap itu ekspresi kesombongan rohani. Ini yang salah. Sehingga itu yang digaung-gaungkan, sehingga orang melayani Tuhan hanya modal semangat. Orang melayani Tuhan tidak lagi bertanggung jawab terhadap apa yang harusnya dia kerjakan. Dia tidak tahu bahwa segala sesuatu harus bersumber dari firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diingatkan, yuk. Maukah engkau dipakai Tuhan? Yes, aku mau dipakai Tuhan. Tapi kita ambil langkah. Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. Pimpin aku untuk belajar firman Tuhan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sampai saat ini, saya rasa orang-orang yang belajar teologi, mungkin Pak Heri yang sekarang masih masih senang-senangnya belajar. Kita, benar ya Pak Heri ya? Kita kalau baca masih ada kesulitan, banyak kita menemukan. Betul kan? Apa yang kita lakukan? Kita catat. Kita mencatat. Kebingungan, oh iya ini apa? Kita belajar, kita cari tahu. Sehingga pada waktu nanti kita menjelaskan, kita bisa, minimal untuk kita mengerti. Karena tidak ada yang bisa belajar firman Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu perlu belajar, menemukan kesulitan, catat, bertanya. Tidak ada kesombongan di situ. Bertanya pada orang yang lebih tahu lagi. Sekali waktu saya menghadiri sebuah ibadah di dalam satu persekutuan, di mana ibadah ini cukup terkenal dengan manifestasi roh. Tapi kali itu saya datang dan tidak terjadi apapun. Pada waktu saya kembali dari persekutuan itu, saya mampir ke kawan saya, dan kawan saya di depan saya menerima telepon dari pemimpin kelompok itu. Pada waktu terima telepon sama kawan saya, di speaker di depan saya. Orang yang telepon ini tidak tahu kalau saya ada di situ. Dia katakan, saya tidak suka Pak Vicky hadir di persekutuan kami. Karena begitu Pak Vicky hadir di persekutuan kami, tidak ada satupun manifestasi terjadi. Orang yang biasa bahasa roh, tidak bahasa roh. Orang yang biasanya bermazmur, tidak terjadi apa-apa. Saya sampai mikir, demikian dangkalkah pemahaman kita terhadap firman Tuhan mengenai Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus kemudian bisa dikontrol oleh manusia? Kehadiran kita tidak akan mempengaruhi apa yang mau dikerjakan oleh Roh Kudus. Betul? Roh Kudus datang mengerjakan karya-karya indahnya dengan kedaulatan dan kehendaknya. Sehingga penting pemahaman firman Tuhan ini. Sehingga kita tidak merekayasa dalam ibadah, tidak merekayasa dalam sebuah persekutuan. Betul-betul persekutuan yang berdasarkan pengenalan yang baik terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ya Tuhan, aku mau. Oleh karena itu belajar, bertanggung jawab di dalam pengajaran firman Tuhan. Artinya terus-menerus belajar. Sampai saat ini
Saya rindu untuk ambil S3, rindu. Saya masih jauh lebih muda dari istilahnya anaknya Pak Rio dan Pak Sartono, ya. Jadi secara usia masih memungkinkan untuk mengejar itu. Rindu, masih ingin mengejar, tapi memang nunggu waktu yang tepat, ya. Yang tepat bagaimana? Ya bersamaan lagi dengan Pak Mahendra mungkin nanti ambil S3-nya. Nah, karena apa? Karena ada kehausan ingin belajar terus. Belajar bukan untuk mencari sesuatu untuk dilihat orang, enggak. Tapi ada kehausan dalam belajar. Supaya apa? Kita dapat mempertanggungjawabkan secara akademis, mempertanggungjawabkan dengan baik firman Tuhan yang kita sampaikan. Sehingga orang bertanya, kita enggak asal ngomong, enggak asal jawab. Yang kedua, maukah engkau dipakai Tuhan? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama bertumbuh di dalam pengajaran firman, yang kedua bertumbuh di dalam iman. Orang yang mau dipakai Tuhan harus bertumbuh di dalam iman. Murid-murid pada waktu melihat Yesus ditangkap, sebagian mereka semburat, pergi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bahkan iman itu menutupi yang mereka tidak punya. Pada waktu mereka tidak ada iman, itu menutupi mata mereka melihat siapa Yesus sebenarnya. Sehingga pada waktu berita kebangkitan itu disampaikan, ketidakpercayaan itu masih muncul. Kelemahan iman mereka membutakan mereka terhadap siapa Yesus, yang adalah Mesias dan Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus menampakkan diri selama 40 hari, dan dengan banyak tanda ia membuktikan, untuk apa? Bahwa ia ingin memperlihatkan kepada murid-murid, aku hidup. Murid-murid kembali diteguhkan, dikuatkan secara iman. Ya, Tuhanku hidup. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, mari kita bertumbuh dengan iman. Bertumbuh dengan iman bukan perkara mudah. Bertumbuh dengan iman itu harus betul-betul dengan ketekunan yang gigih. Tidak bisa kita cuma ngomong iman, karena iman itu akan diuji dalam segala kondisi, dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Bahkan di tengah-tengah COVID-19 saat ini, iman itu pun mendapat ujian di dalam kehidupan kita. Pada waktu bisnis kita lemah, bisnis kita menurun, pekerjaan kita menghadapi tantangan, bahkan pada waktu kita membuka dompet kita, walaupun dengan tersenyum tetapi hati perih, kita melihat isinya tidak seperti biasanya. Bahkan untuk membeli sesuatu yang biasanya kita sanggup beli, kita harus menahan. Bagaimana iman bekerja dalam kondisi ekonomi yang lemah. Pada waktu kita harus menghadapi keluarga yang sakit, bahkan ada keluarga yang harus kehilangan nyawa. Bagaimana iman bekerja di dalam hidup kita dan keluarga kita. Pada waktu mulai ada kekhawatiran akan masa depan, baik masa depan diri sendiri, keluarga maupun anak-anak. Ini kuliah, sekolah, biayanya dari mana? Maka iman itu akan teruji dalam situasi yang kita hadapi. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Jika hasil perenungan ini membawa kita menjawab, ya Tuhan, aku mau dipakai, bertumbuhlah dalam iman. Orang yang bertumbuh di dalam iman
dia akan betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana kita akan dipakai oleh Tuhan kalau iman kita lemah? 40 hari bukan waktu yang terbuang. 40 hari Yesus bersama murid-murid. Saya yakin itulah yang membuat mereka sampai akhir ditemukan setia. Mati sebagai martir, mati karena Injil, mati karena pemberitaan firman. Mereka tidak lagi melihat penderitaan sebagai sesuatu yang merugikan mereka, tetapi mereka melihat penderitaan itu sebagai anugerah. Karena ada iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. 40 hari, waktu yang sangat-sangat luar biasa terjadi antara Yesus dan murid-murid. Bukan hanya sekadar penampakan pergi, tetapi ada pengajaran firman dan ada pengajaran yang mempertajam iman mereka, sehingga mereka menjadi murid-murid Tuhan yang beriman di dalam Tuhan. Kuat imannya. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan kalau iman kita lemah? Iman kita betul-betul menghadapi situasi yang biasa saja kita sudah mengeluh, menggerutu. Saya terus diuji di dalam iman. Tapi keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup membuat iman kita pun menjadi iman yang hidup. Amin. Karena apa? Dalam setiap kondisi kita selalu melihat Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada perkara berat apapun yang dapat membuat orang-orang percaya, membuat anak-anak Tuhan jatuh. Kalau anak-anak Tuhan senantiasa melihat dan meyakini Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Kenapa banyak orang kemudian jatuh di dalam iman? Karena seringkali mulut mengaku Yesus Tuhan, tetapi pada kenyataannya melihat Yesus itu hanya sebagai patung buatan manusia. Oleh karena itu butuh diperkuat iman kita. Keyakinan yang teguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Apa tujuan Yesus? Untuk membuat tanda kepada murid. Untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang hidup. Mereka harus diyakinkan, aku adalah Tuhan yang hidup. Walaupun sebelum penyaliban, mereka harusnya paham itu. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Tetapi pemahaman firman mereka yang dangkal, iman mereka yang kemudian teruji dan kemudian pada waktu ujian itu datang, ternyata didapati iman mereka lemah. Sehingga 40 hari ini, itulah waktu yang betul-betul intens yang membentuk para murid memiliki iman yang kuat. Mereka harus diyakinkan, harus dipastikan bahwa mereka memiliki perspektif yang benar terhadap firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ya di tepi Danau Tiberias itu kelihatan sekali bahwa mereka mau kembali ke kehidupan yang lama. Karena mereka tidak tahu tujuan lagi, apa yang harus kami lakukan lagi. Karena mereka tidak paham panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maukah engkau dipakai Tuhan? Kita merefleksi lagi diri kita. Tuhan, nyatakan tujuanmu di dalam hidupku. Nyatakan kehendakmu di dalam hidupku. Pagi ini yuk, bukan sekedar mau dipakai Tuhan dalam ya masa-masa tertentu saja, tetapi dipakai Tuhan selamanya, menggenapi maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita doakan itu terus. Yang ketiga, maukah engkau dipakai Tuhan? Dalam ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ
menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengarkan daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan menyuruh mereka tetap tinggal di Yerusalem, menanti sampai janji Bapa itu digenapi. Tuhan mengajarkan kita dalam Kisah Para Rasul ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau dipakai Tuhan, yang pertama tadi, bertumbuh di dalam pengajaran firman. Yang kedua, bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, tetaplah setia. Banyak orang yang bertumbuh dalam pengajaran firman, oke. Bertumbuh dalam iman, oke. Tetapi persoalan kesetiaan adalah persoalan waktu. Kadang kita diuji dalam kondisi-kondisi yang buruk, tetapi kita seringkali lupa bahwa ada peperangan yang tidak kita sadari yang cukup membuat kita pun jatuh, yaitu waktu. Waktu seringkali membuat kita lupa bahwa kita harus waspada setiap saat. Pagi ini kita diingatkan, mari tetap setia, baik tidak baik keadaan. Tetap setia, karena waktu ini kita tidak tahu sampai kapan detik-detik itu masih tetap berjalan. Waktu kita tidak bisa kuasai. Kalau kita masih melihat jarum jam itu berjalan, artinya apa? Tuhan, masih ada waktu, aku dipakai oleh Engkau. Pakai aku dengan maksimal. Sampai aku ditemukan tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Maukah engkau dipakai Tuhan? Tetap setia. Tinggal di dalam kesetiaan, sehingga betul-betul setia. Bagaimana kita dipakai Tuhan dalam pelayanan untuk kesetiaan yang lebih tinggi lagi, sementara di dalam ibadah saja kita tidak setia? Pertanyaan yang perlu kita jawab. Ya. Oleh karena itu, setia. Firman Tuhan katakan setia dari perkara yang kecil, sampai kita bisa betul-betul bertumbuh di dalam kesetiaan itu, dalam perkara-perkara yang besar. Setia dalam setiap kondisi, baik tidak baik waktunya. Setia karena kita tidak tahu waktu itu berhenti sampai kapan. Tetap setia. Yang terakhir, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang terakhir, yang keempat, maukah engkau dipakai Tuhan? Bagaimana kita mau dipakai Tuhan? Jawabannya, secara maksimal. Yang keempat adalah bersandarlah kepada Roh Kudus. Bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Banyak orang juga berjalan hanya dengan pemahaman firman Tuhan, pengetahuannya saja. Tetapi lupa, setiap saat mohon Roh Kudus menolong di dalam setiap pelayanannya. Roh Kudus menolong di dalam kehidupannya, memimpin di dalam kehidupannya. Kita seringkali meremehkan ini. Kalau kita bicara Roh Kudus, selalu kita berpikirnya manifestasi lah, kita berpikir yang hal-hal yang karismatik. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bersandar kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin terus di dalam doa. Pagi kita berdoa, Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus pimpin hidupku. Hari ini aku mau berjalan di dalam Engkau, di dalam panggilan-Mu, pimpin, Roh Kudus pimpin. Kita akan melihat bagaimana kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan
kehidupan kita yang lebih berkenan lagi. Mengingatkan kita dalam setiap pembelajaran kita akan firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, kita belajar betul-betul, Tuhan, aku mau bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka pemahaman kita terhadap firman Tuhan tidak akan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga perlu yang keempat ini, bersandar dan mengandalkan kepada pimpinan Roh Kudus. Mengingatkan kita setiap firman yang kita baca. Mengingatkan kita terhadap dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Menolong kita saat kita berada di tengah-tengah kondisi yang dimana kita harus bukan hanya membedakan yang salah dan yang tidak salah. Artinya yang benar dan tidak benar. Pada waktu kita membedakan yang benar dan tidak benar itu gampang. Betul ya? Mencuri dan tidak mencuri itu gampang. Kita tahu yang mana salah dan yang mana tidak. Tetapi pada waktu kita harus membedakan yang benar dan yang hampir benar. Di mana kondisi itu adalah kondisi abu-abu yang sulit. Membedakan yang benar dan hampir benar. Butuh pimpinan Roh Kudus menuntun kita. Sehingga kita tidak terjebak dengan sesuatu yang hampir benar. Hampir benar artinya tidak benar. Itulah mengapa kita perlu berdoa, Tuhan, pimpin aku. Roh Kudus pimpin aku. Hikmat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Jangan pernah berjalan mengandalkan kepintaran kita saja. Mengandalkan kekuatan kita. Saat kita mulai berpikir bahwa kita mampu, kita sedang menggali lubang untuk kejatuhan kita sendiri. Tapi saat kita mohon pimpinan Roh Kudus, Tuhan tolong, Roh Kudus pimpin. Itulah penyerahan hidup. Yang betul-betul kita serahkan seluruhnya di dalam Tuhan. Tuhan pimpin hidupku. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Ya Tuhan, aku mau. Ambil langkah. Bertumbuhlah dalam pengajaran firman. Bertumbuh dalam iman. Tetaplah setia. Bersandarlah kepada Roh Kudus. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Biar singer tetap menyanyikan lagu ini. Dan kami satu seperti kerinduan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar dunia tahu. kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa, mengambil waktu secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Pakai kami semua dalam kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan untuk betul-betul menjadi kesaksian yang Engkau pakai sampai ke ujung bumi. Biarlah di dalam ibadah kenaikan-Mu saat ini kami diingatkan bahwa kami harus bersyukur di dalam tanggung jawab yang sudah Tuhan beri. Di mana tanggung jawab ini Tuhan beri bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kepada setiap orang yang percaya, di mana kami harus memberitakan Injil-Mu. Pakai kami Tuhan. Biarlah pertanyaan perenungan yang kami tanyakan di pagi ini, apakah Engkau mau dipakai oleh Tuhan? Bisa betul-betul kami jawab dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau pakai. Pakai kami Tuhan. Tetapi ajar kami Tuhan, bukan hanya memiliki semangat di dalam pelayanan, ingin melayani hanya dengan modal semangat karena kasih mula-mula. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami, untuk kami dipakai oleh Tuhan, maka kami harus mengambil satu sikap dan tindakan, bahwa kami harus lebih serius lagi dalam bertumbuh di dalam pengajaran firman, mempertanggungjawabkan setiap pelayanan kami berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami juga Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam iman, bahkan tetap setia sampai kami dipanggil Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Roh Kudus, berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami tidak dipenuhi oleh keangkuhan dan kesombongan dari kekuatan manusia, tetapi kami melangkah berdasarkan tuntunan pimpinan Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami bahwa kekuatan itu hanya datang dan berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami tahu banyak hal yang tidak mudah yang harus dibuat sebagai satu kebijakan atau aturan. Sehingga kami berdoa, Tuhan tolong, supaya dalam setiap kebijakan dan aturan yang diambil oleh pemerintah kami, biarlah juga Tuhan turut campur tangan di dalam menyatakan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Dan kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kami tahu bukan satu kondisi yang ideal, sehingga kami Tuhan berdoa, biarlah Tuhan menolong kami dalam kondisi apapun yang terjadi. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, dalam jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik secara ekonomi, baik secara kesehatan mereka. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan lawat, sehingga mereka betul-betul diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan mereka, Tuhan sumber kekuatan kami, dan Tuhan sumber kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur kalau hari ini ada, sekali lagi semua karena kasih-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jemaat yang di gereja mengumpulkan di depan, dimulai dari Bapak Vicky ke belakang dan seterusnya. Dan jemaat yang di rumah bisa mengumpulkan di tempat tersendiri atau yang khusus, yang nanti bisa diserahkan ke gereja, bisa ke Bu Susan atau ke Bu Retno atau ke Bu Erna, atau juga melalui transfer ke rekening gereja. Baik, sebelum persembahan kita kumpulkan, saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bersama-sama akan mengangkat satu pujian untuk mengiringi mengumpulkan persembahan. Dipersilakan dari Pak Vicky. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kita bawa dalam berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat pertolongan yang sudah kami terima di dalam hari-hari kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Nyatakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk.